Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam kelas virtual pada mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini merupakan pembahasan yang paling penting juga dalam pengantar sosiologi dan antropologi, karena fakta yang di lapangan atau yang terjadi di lapangan terkait dengan stratifikasi sosial ini sangat sangat ketara atau sangat nyata sekali, karena stratifikasi ini merupakan salah satu tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat. Apa itu stratifikasi sosial? Nah, dari definisi atau pengertian stratifikasi sosial, ada beberapa pendapat yang membuat sebuah pengertian atau definisi stratifikasi sosial. Namun kita akan melihat dulu apa sih landasan filosofi dari stratifikasi sosial. Kenapa terjadi sebuah stratifikasi sosial di masyarakat? Karena bahwa stratifikasi sosial ini merupakan salah satu fenomena atau salah satu gejala sosial yang telah menjadi ciri dari setiap masyarakat dimanapun dan masyarakat apapun dari dulu sampai sekarang. Ya, ini tentu stratifikasi sosial ini berlaku atau sudah terjadi sejak masa lampau, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang filosof Yunani, yaitu Plato. Misalnya, beliau membagi bahwa warga masyarakat atau warga negara itu diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama adalah kelas rakyat biasa, yang kedua adalah rakyat kaum sordadu atau tentara, dan yang ketiga adalah rakyat yang tergolong dalam kelompok para pemimpin atau bangsawan. Nah, golongan para pemimpin ini memiliki kekuasaan politik, jumlahnya akan lebih sedikit dari dua golongan yang di bawahnya. Tidak mungkin golongan-golongan pemimpin itu jumlahnya lebih banyak daripada bawahannya. Nah, kalau jumlahnya lebih banyak, itu akan terjadi sebuah ketimpangan dalam masyarakat. Nah, golongan para pemimpin ini pada mulanya dipimpin oleh legislator atau legislatif lembaganya, tetapi kemudian diganti berdasarkan keturunan yang disebut dengan sistem pemerintahan monarki. Nah, itu menurut pendapat Plato. Kemudian menurut pendapat Pitirim atau Sorikin mengatakan bahwa sistem lapisan sosial atau stratifikasi sosial ini merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak, dianggap masyarakat memiliki kedudukan dalam lapisan yang atas. Mereka hanya memiliki sedikit sekali atau tidak memiliki sama sekali sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat, itu akan mempunyai kedudukan yang sangat rendah. Nah, ini menurut Sorikin bahwa ukuran sebuah kedudukan masyarakat atau seseorang duduk dalam sebuah lapisan tertentu dalam masyarakat itu ditentukan atau diukur oleh seberapa banyak dia memiliki harta yang berharga. Otomatis ukurannya adalah kekayaan. Makanya dalam masyarakat umum pada hari ini pun ukuran kekayaan itu menjadi ukuran yang sangat ditentukan bahwa orang tersebut atau individu tersebut akan berada pada lapisan yang teratas. Jadi orang kaya sangat dihormati. Ini menurut Sorikin. Kemudian apa sih definisi dari stratifikasi sosial?
Nah, stratifikasi sosial itu menurut Sorikin bahwa stratifikasi itu berasal dari kata stratum yang berarti lapisan. Kemudian Sorikin menjelaskan bahwa stratifikasi sosial itu adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat. Dasar dari pembedaan ini adalah tidak adanya keseimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban. Ya, jadi tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka terjadilah sebuah stratifikasi sosial. Dalam arti baik itu hak dalam segi ekonomi atau hak dalam segi yang lainnya, seperti kekuasaan atau sebuah penghargaan. Itu pendapat stratifikasi sosial terkait dengan definisinya. Terjadinya stratifikasi sosial itu karena beberapa sebab. Yang pertama, adanya sistem sosial atau lapisan sosial masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Yang biasa menjadi lapisan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi, ya, sifat stratifikasi sosial. Sifat dalam stratifikasi sosial dapat bersifat tertutup dan terbuka. Nah, lapisan tertutup ini membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang perpindahan ke atas maupun ke bawah. Nah, ini jadi lapisan tertutup itu apa? Jadi stratifikasi sosial tertutup itu tidak ada perpindahan antara lapisan baik ke bawah atau ke atas. Misal orang yang tadinya kaya, ya dia atau seorang bangsawan, dia akan melahirkan anak bangsawan juga. Kalau dia lahir adalah seorang petani, maka dia lahir atau anak-anaknya itu akan menjadi seorang petani, tidak mungkin menjadi seorang bangsawan. Nah, itu maksudnya. Sebaliknya, dalam lapisan yang terbuka, setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha sesuai dengan kecakapannya sendiri dan bisa naik ke lapisan atas, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan teratas ke lapisan yang di bawahnya. Nah, ini sebaliknya. Lapisan terbuka ini adalah memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk berpindah tingkat, ya, untuk berpindah strata. Ya, strata dari lapisan bangsawan, ya, bisa menjadi lapisan yang di bawahnya. Itu pun sebaliknya. Orang-orang biasa bisa menjadi lapisan atau menempati lapisan teratas atau sebagai lapisan bangsawan. Nah, pada umumnya sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan, ya, pemahaman masyarakat dari adanya lapisan tertutup. Lebih didasarkan pada faktor-faktor yang bersifat askribed. Suatu lapisan yang terjadi bukan karena usaha atau kegagalan seseorang, melainkan karena berdasarkan kelahiran. Nah, ini. Jadi lapisan terbuka ini memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk berpindah lapisan. Seperti lapisan tertutup itu dia akan tetap seperti sistem kerajaan. Menjadi putra mahkota di Jepang, pangeran di Inggris, atau kerajaan di Yogyakarta itu bukan karena pendidikan. Kenapa? Melainkan karena kelahiran berdasarkan tradisi masyarakat itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap warga negara Inggris atau tidak setiap warga negara Jepang atau tidak setiap warga masyarakat Yogyakarta itu bisa menjadi putra mahkota. Nah, lapisan sosial tertutup ini banyak dijumpai dalam sistem kasta, ya. Itu kasta. Sistem kasta ini masih berlaku di negara India yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, kemudian ciri-ciri masyarakat yang berkasta itu apa? Pertama,
Masyarakat yang berkasta itu anggota atau keanggotaannya itu diperoleh karena warisan atau kelahiran. Anak raja tadi pasti ya akan melahirkan calon-calon raja. Anak petani maka akan melahirkan anak-anak petani. Anak yang lahir memperoleh kedudukan sama dengan orang tuanya. Ya. Yang kedua, keanggotaan yang diwariskan berlaku seumur hidup. Oleh karenanya seseorang tak mungkin mengubah kedudukannya kecuali bila ia dikeluarkan dari kastanya. Jadi kalau seorang bangsawan, dia tetap lahir sebagai seorang bangsawan kecuali melanggar norma atau aturan yang diberlakukan terhadap kebangsawanannya. Misal melanggar aturan. Salah satunya misal seorang bangsawan itu harus menikah dengan seorang bangsawan. Nah ini ada anak bangsawan kemudian menikah dengan rakyat biasa, maka dia dikeluarkan. Nah status kekastaannya atau status kebangsawannya itu dia dihapus, maka dia dikeluarkan dari kasta bangsawannya. Itu contohnya. Yang ketiga, perkawinan bersifat endogami, yaitu harus dipilih dari orang yang bersekasta tadi ya. Jadi statusnya kalau bangsawan menikah dengan bangsawan, kalau rakyat biasa menikah dengan rakyat biasa. Nah, itu bersifat endogami. 4, hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya bersifat terbatas. Dalam arti pergaulan atau interaksi sosialnya itu senantiasa dibatasi berdasarkan kasta. Jadi pergaulannya atau interaksinya ada sekat ya, ada jurang pemisah, ada tabir pemisah. Jadi tidak seenaknya bisa bergaul antara seorang bangsawan dengan rakyat biasa ketika menghadap contoh di tradisi Jawa atau kerajaan Jawa itu harus ngesot, atau tradisi di Jepang harus tunduk, istilahnya membungkuk. Nah itu ada sekat, ada aturan-aturan yang diberlakukan bagi masyarakat tertentu. Yang kelima, kasta diikat oleh kedudukan yang secara tradisional telah ditetapkan. Kasta diikat oleh kedudukan yang secara tradisional telah ditetapkan. Nah ini ya, aturan-aturan atau ciri-ciri masyarakat yang berkasta. Kemudian sistem kasta di India telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Istilah untuk kasta dalam bahasa India itu disebut yati, sedangkan sistemnya disebut varna. Sistem kasta di India dijumpai 4 varna yang tersusun dari atas ke bawah masing-masing adalah kasta Brahmana, kasta pendeta, ksatria, bangsawan dan tentara, paisya, kasta para pedagang, dan sudra orang yang biasa atau rakyat jelata. Mereka yang tidak berkasta disebut golongan paria. Nah sistem kasta dalam batas tertentu juga itu ditemukan di Bali, di Indonesia terutama ini ya. Karena apa? Karena di Bali ini masih banyak mayoritas orang-orang yang beragama India atau beragama Hindu yang berasal dari India. Menurut kitab suci orang Bali, masyarakat terbagi ke dalam 4 lapisan, yaitu Brahma, Satria, Vaisya, dan Sudra. Ketiga lapisan pertama biasa disebut Triwangsa. Nah ini salah satu masyarakat yang masih ada yang berkasta terutama di Indonesia, yaitu di Bali. Nah dalam sistem kasta di Bali biasanya orang akan mengetahui dari gelar seseorang ke dalam kasta di mana dia tergolongkan. Seperti dari namanya, kalau orang bangsawan ya namanya ya dia akan menggunakan nama-nama bangsawan. Misal nama Ida Bagus ya itu biasa digunakan oleh orang-orang yang berkasta Brahmana ya. Yang berkasta Brahmana itu pendeta Brahmana itu orang-orang sucinya agama Hindu disebut Brahmana atau pendetanya. Yang kedua Cokorda itu satria. Nah, satria tentara atau orang-orang pedagang ya. Kemudian dewa sama, kemudian ngahan juga satria. Nah kemudian kasta paisa itu ada Bagus, ada I Gusti, nah, ini paisa. Nah sudra, nah biasanya
orang-orang kasta rendah itu namanya adalah pandai, kebon, pasek, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu ciri ya, ciri yang menentukan bahwa orang itu berada dalam sebuah strata atau kasta-kasta tertentu yang diberlakukan bagi orang-orang Bali yang beragama Hindu. Kemudian kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas-kelas dalam masyarakat, kelas sosial ya, adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, dan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Seperti kelas sosial ini biasanya didasarkan pada ukuran-ukuran kekayaan ya, ukuran-ukuran kekuasaan, kehormatan, dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, 4 dari ketentuan ini akan menjadikan sebuah ukuran bahwa individu itu berada dalam sebuah kelas tertentu. Pertama adalah ukuran kekayaan. Ukuran kekayaan ini menjadi atau masih dominasi menjadi ukuran bahwa masyarakat akan berada dalam sebuah lapisan yang teratas. Hatta pada saat ini, pada masa modern, kekayaan masih menjadi tolak ukur bahwa seseorang akan menduduki sebuah kasta tertentu, bahkan kasta yang paling atas, sama selevel dengan orang-orang bangsawan atau orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan. Nah, yang kedua adalah ukuran kekuasaan. Ukuran kekuasaan ini adalah pangkat jadi seorang presiden atau pangkat menjadi seorang pemimpin, itu ukurannya. Maka orang yang tidak kaya, selama dia memiliki kekuasaan, maka dia akan menempati sebuah level tertentu dalam sebuah masyarakat. Ya, sepertilah kekuasaan ini adalah jabatan pemimpin, misal kepala desa, kepala kelurahan atau bupati atau presiden, kepala negara, itu menjadi ukuran. Yang ketiga adalah kehormatan. Kehormatan ini biasanya ini ditandai oleh adanya seseorang memiliki sebuah karismatik, seseorang yang dihargai. Dan ini menjadi sebuah ukuran untuk seseorang menduduki sebuah kelas tertentu. Dan yang keempat itu adalah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan ini adalah ukuran atau salah satu alasan bahwa seseorang akan menempati sebuah level tertentu di masyarakat dengan memiliki ilmu pengetahuan, yaitu orang pintar, orang yang berpendidikan, misal sarjana. Dulu yang namanya sarjana itu ya orang yang sangat dihargai karena dia memiliki ilmu pengetahuan, atau orang ulama lah, dia pasti dihargai di masyarakatnya. Nah, ini ukuran-ukuran ini, keempat ini yang harus kita raih gitu ya, kalau kita mau di masyarakat itu memiliki sebuah kedudukan. Tanpa yang keempat ini biasanya kelasnya adalah menduduki kelas yang terendah, seperti itu. Dia tidak kaya, dia tidak memiliki kehormatan, dia bodoh, seperti itu, maka tergolong menjadi orang-orang yang biasa. Nah, untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur ekonomi, sementara ini menduduki lapisan yang teratas berdasarkan atau masih mengalahkan ukuran kehormatan, seperti itu. Jadi dominasi lah, kekayaan ini masih dominasi. Contoh seperti ini, kalau kita keluar dari mobil mewah ya, itu akan berbeda manakala kita keluar dari ya mobil biasa-biasa saja, seperti itu. Atau kalau kita mengunjungi seseorang dengan membawa sepeda motor yang sangat keren, seperti itu, yang mahal harganya, itu akan berbeda ya penghargaannya seseorang kepada kita manakala kita menggunakan sepeda motor yang harganya murah atau biasa-biasa saja. Nah, ini ukurannya seperti itu. Ini masih berlaku di masyarakat seperti itu. Makanya fenomena seperti ini itu lazim atau masih berlaku di kalangan masyarakat apapun.
ya. Nah ini. Kemudian menurut Joseph Schumpeter, kelas-kelas dalam masyarakat terbentuk karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Berdasarkan hal tersebut di atas, kelas memberikan fasilitas hidup yang tertentu bagi golongannya, misal keselamatan atas hidup dan harta benda, kebebasan, standar hidup yang tinggi sesuai dengan kedudukan yang dalam arti tertentu tidak dipunyai atau tidak dimiliki oleh warga kelas yang lainnya. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya terjadi sebuah ketimpangan, perbedaan gaya hidup, perbedaan fasilitas hidup yang dirasakan oleh masyarakat dalam kelas-kelas ini. Ya, misal orang kaya, maka fasilitas hidupnya akan berbeda dengan orang-orang yang biasa. Dia senantiasa hidup bergelimang harta, makan makanan yang enak, sementara orang-orang biasa menemukan makanan satu kali pun sangat sulit. Nah ini kan terjadi seperti itu. Selain itu, kelas juga mempengaruhi gaya atau tingkah laku hidup masing-masing warganya karena kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Nah ini tadi akan membedakan antara kelas satu dengan kelas yang lainnya dalam stratifikasi sosial. Kemudian kriteria menggolongkan anggota masyarakat dalam suatu lapisan tadi ini, ya penjelasannya. Ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut dilihat pada bentuk rumah, bisa jadi mobil pribadi, atau perhiasan yang dipakai, atau baju yang dipakai, itu ukurannya. Cara menggunakan pakaian, atau kebiasaan-kebiasaan dari gaya hidupnya. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atas. Seperti kepala negara yang memiliki kekuasaan, maka dia akan berada dalam strata tertentu, bahkan strata yang paling atas. Orang nomor satu, kan istilahnya seperti itu. Orang nomor satu di Indonesia, orang nomor satu di Sukabumi, seperti itu, atau orang nomor satu di desa ini. Nah itu ukuran kekuasaan. Jadi orang nomor satu berarti kelasnya pun tertinggi. Yang ketiga adalah ukuran kehormatan. Nah ukuran kehormatan ini mungkin terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Bisa jadi ukuran kehormatan ini dia tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kekayaan. Nah orang yang paling disegani, jadi orang yang memiliki karismatik, orang yang senantiasa dihormati di masyarakat, ini akan mendapat tempat dalam level teratas juga. Ukuran ini banyak dijumpai dalam masyarakat tradisional seperti kiai, misal ulama, orang-orang yang memiliki karismatik, ketokohan, ya dalam kata lain, ketokohan ini menjadi sebuah ukuran dalam stratifikasi sosial. Nah biasanya mereka adalah golongan orang-orang senior atau orang-orang yang tua, atau dalam tradisi Sunda itu disebut kesepuhan, ya, atau orang-orang yang pernah berjasa, ya. Nah yang keempat adalah ukuran penguasaan ilmu pengetahuan tadi, ya. Ukuran penguasaan ilmu pengetahuan ini dipakai oleh masyarakat untuk menghargai ilmu pengetahuan, sehingga orang yang berilmu itu senantiasa dihormati karena ilmunya itu seperti itu. Walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak memiliki kekuasaan, tapi dia orang yang berilmu, maka dihormati di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip umum stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu merupakan karakter dari setiap komunitas masyarakat. Kemudian stratifikasi sosial itu bersifat universal dan berubah-ubah. Stratifikasi sosial akan selalu ada pada setiap generasi. Ini prinsipnya. Stratifikasi sosial itu didukung oleh pola-pola kepercayaan. Ini prinsipnya. Kemudian unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur lapisan masyarakat dalam mewujudkan teori sosiologi itu ada sistem lapisan masyarakat yang namanya status atau kedudukan, ya. Yang kedua adalah peranan.
Apa itu status? Apa itu peranan? Nah, status itu adalah secara abstrak berarti tempat seseorang dalam pola tertentu. Jadi ketika kita hidup dalam sebuah lembaga sosial atau kelompok sosial, maka kita memiliki sebuah kedudukan. Nah, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Misal, kedudukan si A sebagai warga masyarakat merupakan kombinasi dari segenap kedudukannya. Dia itu sebagai kepala keluarga, atau dia itu sebagai guru, atau itu dia sebagai ketua RT, atau dia sebagai kedudukan-kedudukan yang lainnya. Nah, itu berbagai beberapa kedudukan seperti itu. Maka status, jangan sampai status ini disalah makna kan. Kalau ditanya apa status kamu, statusnya adalah biasanya status rumah tangga, status menikah atau tidak menikah. Nah, itu biasanya kita yang bertanya seperti itu. Padahal arti dari sebenarnya status itu adalah sebuah kedudukan seseorang dalam pola tertentu, dalam lembaga sosial atau dalam strata sosial. Nah, kemudian macam-macam kedudukan atau status itu ada yang dikatakan sebagai ascriber status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohanian dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misal, kedudukan anak seorang bangsawan adalah masyarakat bangsawan pula. Nah, macam kedudukan ini biasanya berlaku di masyarakat yang menggunakan sistem tertutup. Kemudian ada yang achieved status, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Nah, kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung pada kemampuan dalam meraihnya. Jadi ascriber status itu dia akan didapatkan secara kelahiran, sedangkan achieved status itu didapatkan atau dicapai oleh seseorang dengan usahanya, seperti itu perbedaannya. Nah, apa itu peranan? Peranan itu adalah aspek dinamis kedudukan. Jadi peranan itu adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan peranan. Jadi kalau misal dia seorang raja menjalankan sebuah kewajibannya, maka dia sudah berperan sebagai atau melaksanakan sebuah kedudukannya sebagai seorang raja. Jadi peranan itu adalah melaksanakan sebuah kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Nah, peranan mungkin mencakup 3 hal. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita dalam stratifikasi sosial. Intinya adalah bahwa stratifikasi sosial ini adalah kedudukan yang ada dalam masyarakat atau tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dapat kita pahami sehingga kita memahami fenomena yang terjadi di masyarakat, apakah kita berada dalam stratifikasi tertutup atau berada dalam stratifikasi sosial terbuka. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Sebagaimana biasa ya, tugas dalam perkuliahan ini Anda diwajibkan untuk menyusun resume dalam pertemuan kali ini, dan jangan lupa absen di kolom komentar, juga like dalam video ini serta subscriber dalam
video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.